Sobral, Ketua Dewan Adat Papua, representasi TABI. Saya ada di sini bersama dengan saudara-saudara yang memberikan kesempatan untuk saya harus mengklarifikasi isi surat dari Dewan Adat Papua melalui Sekjen Papua, Sekjen Dewan Adat Papua, mengenai dengan rekomendasi politik yang dikeluarkan oleh Sekretaris Eksekutif Dewan Adat Papua, bahwa untuk pemilihan anggota legislatif tahun 2024 dan juga pemilihan kepala daerah tahun 2024 itu semua mulai dari tingkat DPD RI, DPR RI, DPR Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, 6 provinsi yang ada di Papua. Ini semua harus orang asli Papua. Dan juga beberapa kabupaten kota yang ada di seluruh tanah Papua. Itu bupati, pertama DPRK, itu semua harus orang asli Papua. Nah, kemudian bupati, wakil bupati itu juga harus orang asli Papua. Kalau kita bicara soal gubernur dan wakil gubernur, ya itu sudah berjalan, bahwa suka atau tidak suka tetap orang asli Papua. Untuk itu saya berharap untuk surat yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Papua melalui Sekretaris Eksekutif Dewan Adat Papua, itu pemerintah usahakan atau pemerintah bisa menanggapi secara baik, secara serius, sehingga bisa menjadi satu perdasus di Provinsi Papua dan Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. 6 provinsi ini bisa keluar perdasus supaya ini berlaku di seluruh tanah Papua. Jadi saya berharap sebagai ketua bahwa ini sudah merupakan keputusan kami sebagai pimpinan Dewan Adat Papua dalam rapat pimpinan kami beberapa waktu lalu tahun 2022 di bulan November itu di Biak, dan ini merupakan satu keputusan kami bersama oleh Dewan Adat Papua bahwa semua format politik yang ada itu kami minta tolong untuk negara harus memberikan ruang terbesar untuk orang asli Papua sendiri. Karena kami pikir bahwa dengan cara inilah memperdayakan kami orang Papua untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Dengan cara ini yang bisa membuat supaya ada keberpihakan kepada orang Papua itu. Tetapi kalau kita bicara di sektor-sektor yang lain, ini sepertinya kami belum bisa. Sebenarnya bukan tidak bisa, bisa sih. Cuma artinya kita juga mengingat bahwa kalau di sektor lain, misalnya di bidang usaha dan lainnya sebagainya, ini kami masih terbentur dengan faktor, dengan persoalan modal. Dengan persoalan modal. Hanya kami memiliki cuma tanah yang ada di tangan kami. Uangnya tidak ada. Tapi kalau ada uang di tangan, ya yang lain-lain juga kita juga bisa sebenarnya. Cuma untuk hari ini kita berharap supaya pemerintah ini bisa perdayakan kami jadi tuan di negeri sendiri, sehingga kami klaim dulu di bagian ini. Yang pertama yaitu DPR, mulai dari pusat, DPD RI, DPR RI, DPRP, sampai dengan DPRK, ini harus orang asli Papua semua, suka atau tidak suka. Karena dengan cara ini saya sangat percaya bahwa Papua tetap Indonesia dan Indonesia tetap Papua. Tapi kalau cara ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik, tentunya orang Papua itu masih merasa bahwa saya bukan orang Indonesia. Hal ini saja. Hal ini yang membuat bahwa orang Papua masih merasa saya bukan orang Indonesia. Tapi kalau ini sudah diberikan, saya percaya sekali
orang Papua akan merasa bahasa Indonesia. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Kemudian saudara-saudara lain, saya pikir kalau sudah bertempat, bikin rumah, bikin usaha cukup sudah itu. Jangan masuk lagi di kamar yang lain. Kalau kamar yang bagian ini sebenarnya khusus buat kami sudah, khususnya PDI. Jadi hari ini DPD RI itu 4 kursi, setiap provinsi 4 kursi. Jadi saya percaya dari 6 provinsi yang ada di tanah Papua berarti 24 kursi. 24 kursi itu Tuhan sayang, tolong negara ini supaya itu 24 orang itu orang Papua. Itu DPD RI. Kemudian DPR RI itu satu provinsi 3 kursi. Jadi kalau 3 kali 6 berapa ya? 18. 18 kursi itu kami minta tolong kalau bisa itu harus semua orang asli Papua. Sehingga itu yang akan mewarnai bahwa Papua itu Indonesia. Tapi kalau masih ada orang lain, tentunya kelihatan Papua bukan Indonesia. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Pihak media tolong mengembangkan ini sehingga pihak pemerintah bisa mengakomodir ini menjadi catatan supaya dalam proses-proses pembuatan aturan ini bisa masuk, terutama mengakomodir itu peraturan pemerintah 106 dan 107 yang bagaimana mengawal tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Jadi saya pikir secara struktur jelas kalau kita sudah mengeluarkan surat ini dari Dewan Adat Papua melalui Sekjen, ini sangat jelas. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 18B. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang perubahannya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Nah, dengan turunannya yaitu peraturan pemerintah nomor 106, nomor 107. Nah, itu sudah ada, kemudian tinggal perdasusnya untuk memperkuat bagian dari apa yang kami sampaikan ini. Bahwa suka atau tidak suka, perdasus yang dikeluarkan dari Papua menyangkut keaslian orang asli Papua itu harus diakomodir oleh pemerintah ini dengan baik. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Akhir kata saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jujur itu sakitkah?